Seorang kiai ini punya istri yang cerewet boy. Kalau nggak nyelatu, nggak ngomel sedino, mulutnya gatel pak. Itu bojone kiai. Nah kiai ini sabar, ya. Akhirnya apa? Setiap doa kiai ini karena kesabarannya, karena istrinya yang cerewet tadi, doanya mustajab. Banyak orang yang ke situ minta doa kepada kiai ini karena sabar punya istri yang cerewet. Suatu ketika istri yang cerewet ini meninggal, lalu kiai ini nikah lagi, dapat orang yang pendiam, orang yang sabar, manut. Akhirnya apa? Ngapunten, doa kiai gitu pak, gak tapik mandi wisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa. Allahumma ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur. Waj'alni saburan, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Waj'alni min aini shaghiran, dan jadikanlah aku dalam pandanganku orang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabiran, dan dalam pandangan manusia orang besar. Ini hadis ada 3 hal, yang mana dua ini saling keterkaitan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, dan juga jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Syukur dan sabar ini harus digandengkan. Jadi kapan syukur ini kita pasang? Apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kapan sabar ini kita pasang? Kalau kita mendapat cobaan dari Allah. Nah, sabar ini itu tidak hanya kalau kita tertimpa musibah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Contoh, wong ngaji koyok ngene itu kan melaksanakan ketaatan kepada Allah, butuh sabar pak. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngaji, itu setan itu membawa 2 alat pak. Ya nanti dilihat aja. Bapak-bapak, ibu-ibu itu setannya membawa 2 alat. Pertama, yaitu membawa tepung. Yang kedua, membawa jarum. Ini setan. Jadi pas ngaji itu tepungnya itu tiupkan setan ke mata bapak ibu, ngantuk. Makanya yakinlah kalau ngaji itu kabeh ndelek sendean. Terima kasih. Yo ngantuk aja gak jeglak-jegluk ya. Saya gak sendean itu saya sendiri, habis Pak Imam ini. Ya, kabeh sendean. Itu nanti ditiupkan tepung ini supaya ngantuk. Yang kedua, setan itu membawa jarum, Pak. Ngapunten, itu diconyoknya dong gak ada bokong. Bokong ngene panas sisan kok gak mawon kok sik sowe wae. Coba nanti ya. Jadi nanti kini seorang sing ngene mau sebojong, mau cile, wah iki setan wis nyocok jarum ini. Nah, oleh karena itu kita taat kepada Allah butuh kesabaran. Di samping kalau ada musibah, kalau dapat nikmat itu kita bersyukur. Kalau kita bisa mengetapkan sabar dan syukur, itu akan menjadi bahagia dan
akibatnya mendapatkan apa nikmat dari Allah. Contoh begini Pak, dulu pernah saya ceritakan namanya Mubarak. Mubarak itu kan jelek Pak, ngapunten, jelek, endek, elek, ireng, ngentutan sisan. Adik ngapunten, gak tapi pinter, ya goblok lah. Ya, tapi Mubarak ini jujur. Akhirnya Mubarak ini jodohkan oleh kiainya, oleh gurunya dengan anak kiainya. Wong jenenge anak kiai Pak, ya dukur, ya ayu, ya putih. Itu anak kiai. Saking putihne nek ngombe kopi gulune ketok ireng Pak. Saking putihne. Mubarak itu hitam nemen Pak. Saking iteme nek ngombe susu ketok putih ini nih sampean. Ya. Nah, gini loh, orang jelek dapat orang cantik. Loh, dua-duanya bisa mengetapkan yang namanya syukur dan sabar. Ya, yang namanya Mubarak, istri kok cantik, alhamdulillah istri saya itu cantik, bisa memperbaiki keturunan. Loh gitu ya Pak, syukur. Nah istrinya yang cantik bagaimana? Sabar, alhamdulillah saya dapat suami yang kurang gagah, kurang ganteng, saya bisa sabar. Nanti orang sabar itu bersama Allah, innallaha ma'as-sabirin. Dua-duanya rela, dua-duanya senang. Akhirnya si Mubarak ini dikasih keturunan menjadi ulama besar. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nek maca buku, utamanya buku hadis atau buku fikih, itu ada menurut Ibnu Mubarak. Ya, Ibnu Mubarak itu anaknya Mubarak. Aslinya namanya Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar. Padahal bapaknya ini orang yang enggak pintar. Karena jujur, karena dia syukur, ibunya karena sabar. Oleh karena itu ngapunten ibu-ibu, bapak iku nek turu kok biasa gitu bapak iku nggih. Ya iku sabar wae, alhamdulillah, disyukuri wae. Wis gak usah nyetel tip. Ya, wis ana musike, gitu aja lah. Ya. Ngapunten bapak-bapak, duwe bojo sing cerewet. Nggih, ana sing cerewet ta bojone iki. Ya. Wake, ngapunten ibu ya. Jadi ada kisah begini, seorang kiai, Pak. Seorang kiai ini punya istri yang cerewet, boy. Kalau nggak nyelatu, nggak ngomel sedino, mulutnya gatel, Pak. Itu bojone kiai. Nah, kiai ini sabar, ya. Akhirnya apa? Setiap doa kiai ini karena kesabarannya, karena istrinya yang cerewet tadi, doanya mustajab. Banyak orang yang ke situ minta doa kepada kiai ini karena sabar, punya istri yang cerewet. Suatu ketika istri yang cerewet ini meninggal, lalu kiai ini nikah lagi, dapat orang yang pendiam, orang yang sabar, manut. Akhirnya apa? Ngapunten, doa kiai gitu Pak, gak tapik mandi wisan. Ya, jadi sampe nek ndelek kepengidungane mandi, ndelek bojo sing cerewet. Ya, Bu, sampean kok gak cerewet, berarti aku doa gak mandi. Sampean cerewet titik wae, lah gitu loh. Ya. Jadi ini karena kesabaran kiai tadi dapat istri yang cerewet. Biasanya umumnya laki-laki ku nek ana bojo cerewet, umumnya gak sabar, sampai cerewet tak tapuk loh gitu loh. Umumnya gitu, ya. Sampai ngomelnya tak suwek loh, ya gitu. Ya, jadi
dari bojone suwen nek wani. Oh kata otot zaman kok lho ngono ya bojone wani ae Pak. Oleh karena itu sabar dan syukur ini harus dipadukan. Ojo nek oleh nikmat sabar terus nek oleh musibah ngesulo, ndak begitu ya. Jadi dua-duanya dipadukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.